Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani teman-teman semuanya di rumah, Anda semua yang sedang bekerja dimanapun Anda berada. Kita selalu upload 2 hari sekali, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa subscribe dan juga share kepada teman-teman semuanya terkait kanal YouTube Beyond Education Podcast ini, karena kita selalu membahas tentang materi ya, ini disesuaikan saja ya, ada parenting, motivating, coaching, dan juga sesi Q&A dan juga sesi pendidikan yang memang kita sudah 12 tahun di dalam pendidikan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau bertanya ataupun mau apa, itu bisa langsung kita berinteraksi dengan kita melalui email di bawah ini, di link deskripsi semua sudah disediakan, ada WA juga, ada Telegram juga. Kalau misalnya mau lihat artikel juga ada di situ kan, linknya di blogspot juga, lihat saja artikelnya. Dan juga ada Gmail untuk yang bertanya. Kebanyakan bertanya sih lewat Gmail ya, lewat Gmail, atau misalnya ada juga yang lewat Gmail tapi menggunakan link gitu, seperti di macam-macam di sana. Jadi silakan langsung saja dicek saja terus di bawah di deskripsinya, dan jangan lupa stay tune terus bersama kita di Beyond Education Podcast ya. Dan bagi yang mau berminat mendengarkan suara kita di radio-radio online, silahkan langsung saja searching kata kuncinya di Beyond Education Podcast, mau di Spotify, mau di Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, ada juga RCTI Plus ya, dan lain-lain. Silahkan langsung saja di searching di sana dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Pasti teman-teman semuanya menemukan hal yang sama seperti di YouTube. Bedanya di sana nggak ada gambarnya. Namanya radio online kan. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Sekarang ada lagi Pak. Apa nih? Sekarang melihat kondisi Indonesia ini sedang ini Pak, ada banjir, ada ada gempa, musibah alam ya. Musibah alam sudah di mana-mana gitu ya. Kayak seperti alam itu ingin menceritakan sesuatu kepada kita. Apa tuh ceritanya? Ceritanya ada yang nanya nih. Oh gitu, apa nih pertanyaannya Gung? Pertanyaan sih mirip-mirip dengan Agus sih, dulu pernah baca ini bukunya ya, Law of Attraction Pak. Ya, The Law of Attraction. Ya, alam itu merespon gitu kan. Waktu SMA waktu itu aku membaca. Oh iya. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Agung masih ingat pertanyaan, mohon maaf, HP-nya ada di kantor. Tapi kurang lebih seperti ini Pak pertanyaannya. Yaitu adalah pertanyaannya, apa pendapat Bapak tentang the law of attraction? Pendapat saya mengenai the law of attraction. Iya. Kalau dulu sih Agung pendapatnya ya, ini Agung pribadi nih Pak nih. Ya kayak inilah kita itu harus bersahabat dengan alam ya. Oh, bersahabat dengan alam, pencinta alam dong. Pramuka. Gitu sih Mas SMA, pemahamannya seperti itu. Mungkin ada pemahaman yang lain tentang the law of attraction, silakan Pak. Ya, jadi menarik ya kalau ada yang bertanya mengenai the law of attraction. Jadi the law of attraction, atau kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesianya, hukum tarik menarik. Hal ini memang sudah lama ada di tengah masyarakat mengenai hukum tarik menarik ini. Jadi sudah banyak masyarakat yang mengetahui mengenai hal ini. Kalau aku waktu itu baca buku Pak Mas. Karena baca ada buku kan. Ya. Di tahun berapa tuh baca bukunya? Sekitar 2012 ya. 2012. Nah, padahal ada sebuah buku yang bernama The Secret. Ya. Buku ini menjelaskan secara gamblang mengenai hukum tarik menarik ini. Buku ini diterbitkan di tahun 2006. Oh, berarti lagu SMP ya. Nah, jadi ketika saya membaca buku The Secret, akhirnya saya mengetahui, oh ternyata ada yang namanya hukum tarik menarik di dunia ini. Nah, si penulisnya itu mengatakan bahwa kalau kita menggunakan hukum tarik menarik ini, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan. Kalau kita menggunakan hukum ini akan menjadi kenyataan. Seperti motivasi itu Pak, atau bagaimana Pak? Awalnya saya pikir itu buku sekedar motivasi ya. Nah, ternyata memang di situ ada sisi yang
penulis itu katakan, bahwa kita bisa menginginkan segala hal, apapun namanya ya, apapun juga harapannya, itu bisa hadir di hadapan kita kalau kita benar-benar sering memikirkannya. Kayak mau visualisasikan gitu. Sering memvisualisasikannya, benar. merasakannya. Dan ketika kita lakukan itu secara berulang kali, akhirnya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu akan datang dengan sendirinya. Alam merespon gitu. Alam merespon. Alam semesta akan mengantarkannya kepada kita. Woi, enak juga ya. Nah, di situ banyak orang yang terkesima, heran gitu. Iya. Begitu ya. Ada hukum tarik menarik seperti ini. Akhirnya kan bagi orang yang mohon maaf ya, yang pengen sukses tanpa kerja keras, ya buku ini akan sangat laku keras gitu. Bestseller ya. Akan bestseller. Kenapa? Karena kan kita hanya memikirkannya. Gampang ya. Sebenarnya kalau memikirkannya nggak usah pakai tenaga gitu. Benar. Kita nggak usah berusaha, tinggal kita memikirkannya, memvisualisasikannya, merasakannya sudah cukup. Akhirnya apa yang kita inginkan akan hadir. Akhirnya bagi kebanyakan orang yang pengen sukses secara instan, buku ini laku keras gitu. Akhirnya ya saya ikut-ikutan juga. Iya, biasa harus ikut-ikutan juga. Akhirnya setelah saya membaca buku ini dan mencoba memahami isi buku ini, dan malahan saya melanjutkan ya ke buku-buku yang lain yang sejenis. Akhirnya saya malah jadi memiliki rasa takut gitu. Sepertinya kita tidak usah melibatkan Tuhan di dalam setiap keinginan kita dan harapan kita. Kita hanya cukup mengandalkan alam semesta, agar alam semesta ini mau merespon apa yang menjadi keinginan kita. Jadi fokus kita ini agar alam semesta ini bersahabat dengan kita. Udah itu aja. Tetapi kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Jadi selama ini yang diajarkan ke saya mengenai konsep apapun yang kita inginkan ini kita harus doakan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ini sepertinya ditiadakan. Tiba-tiba dihilang gitu ya. Iya. Dengan Karena ya mohon maaf ya, kalau menurut pikiran saya bahwa penulis buku The Secret ini sepertinya ya kalau dari cara dia bertutur kata ya di dalam isi bukunya, dia tidak memiliki agama. Itu yang saya ragukan ya. Iya. Karena kan yang dituhankan adalah alam gitu kan. Iya, alam semesta. Malah diibaratkan seperti kayak lampu ajaibnya Aladin gitu. Berarti apapun yang ada di alam kita bisa percaya itu tuh. Iya. Iya. Asal kita sebutkan apa yang menjadi keinginan kita, akhirnya lampu ajaib tersebut yang akan menghadirkannya. Nah di sini kan akhirnya timbul rasa takut di dalam diri saya. Apalagi dengan konsep agama yang Bapak miliki gitu ya, bertabrakan. Meskipun saya belum memahami agama ya dengan baik ya, saya juga sadar diri gitu. Keilmuan agama saya masih bisa dibilang rendah lah. Tetapi hati kecil saya itu bergejolak gitu. Kalau saya meyakini ini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta yang akan memberikan keinginan saya, berarti saya sudah meniadakan Tuhan dong. Di situ timbul rasa takut saya gitu. Kalau saya teruskan ini dan saya benar-benar meyakini ini, berarti saya tidak yakin adanya Tuhan lagi. Padahal di konsep Islam kayaknya udah lama itu Pak ya. Benar. Padahal di konsep Islam itu sudah diajarkan gitu, bahwa apapun yang kita inginkan, meskipun itu hal yang sepele, mintalah kepada Tuhan. Jangan kita merasa hebat gitu. Ini hal sepele, masa gue harus minta Tuhan sih? Gue bisa ngerjain sendiri kok. Gue bisa dapatkan. Ini hal yang gak penting gitu, gue minta sama Tuhan. Tuhan tuh malah benci
kalau kita sampai mengatakan hal yang demikian. Karena apa? Kita merasa kita tuh mampu gitu tanpa adanya Tuhan di sisi kita. Padahal kita sendiri ini adalah ciptaan Tuhan gitu. Wujud fisik kita ini gitu kan. Nah, tapi kita merasa kayak Tuhan gitu. Mampu melakukan apapun yang kita inginkan tanpa melibatkan Tuhan di dalam ikhtiar kita. Dan akhirnya kan di sini ya Tuhan juga marah dong. Dia sebagai pencipta kita merasa kok dianaktirikan gitu. Jadi ya hanya permintaan-permintaan tertentu saja yang boleh kita panjatkan kepada Tuhan. Nah di sini aja kan Tuhan ingin segala sesuatunya itu kita minta. Bukan malah minta mau batu gitu. Iya, bukan minta kepada hal yang gitu. Tidak jelas gitu. Iya kan? Karena kan alam semesta ini ya apapun yang ada di alam semesta ini kan baik itu tumbuh-tumbuhan atau enggak batu, benda mati ya kan? Itu kan semuanya alam semesta. Jadi nggak jelas gitu konsep alam semesta ini gitu. Padahal kan alam semesta ini kan manifestasi dari ciptaan Tuhan gitu. Malahan kita minta sama manifestasinya. Iya, bukan sama Tuhan ya. Iya, bukan langsung sama yang punyanya gitu, yang punya alam semesta ini. Dan akhirnya kan kita melakukan hal-hal yang di luar semestinya gitu. Kalau misalnya sampai apa yang kita inginkan itu terwujud ya tanpa kita melibatkan Tuhan dan kita itu benar-benar meyakini, berarti kita sudah keluar dari agama kita. Karena kan menduakan ya Pak. Iya. Wah, gua aja bisa nih mau batu benar. bisa sembuh. Benar. Ini yang saya takutkan. Ya alhamdulillahnya kalau apa yang kita minta ini nggak pernah terwujud gitu. Akhirnya kita sadar kita salah minta gitu kan, sama sesuatu yang nggak jelas gitu. Akhirnya kita baru sadar, kita benahi lagi keimanan kita.